Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan pertanyaan mengenai penyebab budaya kerja tidak berjalan dan P3K. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salwa Zularawati. Saya Dova Rifani. Saya Dina Maimukira. Saya Dela Kalidusa. Pertanyaan pertama, apa penyebab budaya kerja tidak bisa berjalan? Berikan pula solusi terbaiknya. Penyebab budaya kerja yang tidak baik atau disebut toksik. Toksik di sini dimaksud pada budaya kerja yang tidak sehat seperti persaingan demi uang, karyawan suka saling menyalahkan, karyawan lebih sering berbuat salah, suasana kantor yang terkena terkesan suram, dan banyak lainnya. Ketika dihadapkan pada kondisi tersebut, pihak manajerial perusahaan tentu harus bisa menangani tindakan cepat dan tepat. Penyebab budaya kerja tidak bisa berjalan. Yang pertama, adanya perilaku intimidasi antar karyawan, komunikasi antar elemen yang tidak baik, lingkungan kerja penuh perilaku gosip yang berlebih, angka absensi atau ketidakhadiran yang tinggi, beban kerja atau bilan yang tidak realistis, adanya perilaku workaholic, interaksi antar karyawan atau karyawan, dan manajer yang tidak harmonis. Sistem manajemen yang terkesan diktator, kebijakan perusahaan yang diskriminatif, lingkungan kerja yang tidak aman dan nyaman. Solusi budaya kerja yang tidak bisa berjalan. 1. Identifikasikan perilaku toksik yang bermasalah. 2. Evaluasi akar masalah. 3. Buat strategi perbaikan perilaku toksik. 4. Evaluasi strategi perubahan. Soal kedua, apa saja yang harus tersedia pada P3K? Berikut ini adalah alat-alat yang harus Anda siapkan sebagai isi kotak pertolongan pertama atau P3K di rumah, yaitu kasa kompres, plester luka, ikat perekat mikropor, alkohol swab atau lap, tisu antiseptik, cairan antiseptik, sarung tangan non-latex ukuran besar, perban atau kasa pembalut, kasa steril ukuran kecil dan besar, mitela, pembalut elastis, gunting kuku, peniti, pinset, dan senter. Berikut ini adalah daftar obat-obatan di dalam isi kotak P3K, yaitu ibuprofen, vanidin, paracetamol, cetirizine, milanta, dan install. Dan terakhir adalah alat di dalam P3K, yaitu gunting, betadine, perban, rivanol, hensaplas, dan juga kampas. Jelaskan kegunaan masing-masing. Berikut daftar alat-alat yang harus Anda siapkan sebagai isi kotak pertolongan pertama P3K di rumah. Kasa kompres, mengompres bagian tubuh yang memukat atau yang memerlukan kompresan. Plaster luka untuk berbagai ukuran, menutup luka terbuka yang kecil dan luka gores. Perekat mikropor selebar 3 cm, merapatkan kasus steril. Alkohol swab pad atau lap tisu antiseptik, membersihkan peralatan pertolongan pertama seperti gunting, cairan antiseptik, mencegah dan melawan infeksi bakteri pada luka. Sarung tangan non-latex ukuran besar, melindungi diri dari bakteri sebelum menangani luka pada korban. Kasa steril ukuran kecil dan besar, menutup luka yang berukuran kecil hingga lebih besar. Mitela untuk perban atau menutup luka yang besar, dan luka bakar jika steril. Gunting memotong perban atau perekat, atau menggunting pakaian seseorang untuk mempermudah penanganan luka terbuka. Gunting kuku, menggunting kuku atau kulit yang terobek atau yang dapat memperburuk cedera. Peniti merekatkan pembalut elastis, pinset mengambil objek asing yang kecil pada tubuh seperti duri, serpihan, kayu, dan lain-lain. Termometer oral non-merkuri, mengukur suhu tubuh. Senter, deteksi cedera di area yang gelap seperti pada lubang hidung, lubang telinga, dan tenggorokan. Dia berikan penjelasan tata cara menolong karyawan yang pingsan. Pada dasarnya tidak terjadi kekurangan pasokan darah, yang oksigen, dan gula. Akibatnya fungsi otak tidak bekerja secara maksimal dan penurunan kesadaran dalam beberapa waktu. Selain karena pasokan darah, juga bisa disebabkan karena kelelahan, sakit, atau cedera pada kepala. Lantas, apa yang harus dilakukan sebagai pertolongan pertama untuk orang pingsan?
Sebenarnya untuk melakukan pertolongan pertama tergantung dari penyebabnya. Namun, ada beberapa langkah umum yang dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama sebelum bantuan medis. Langkah-langkah pertama untuk karyawan yang pingsan. 1. Pindahkan orang pingsan ke lokasi yang aman dan nyaman. Misalnya jika pingsan di jalan, coba pindahkan orang tersebut ke tepi jalan. 2. Jika pingsan disebabkan oleh hawa panas, pindahkan orang tersebut ke tempat yang lebih teduh dan pastikan dia mendapatkan udara segar. 3. Minta bantuan orang lain untuk menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat. 4. Periksa kondisi orang yang pingsan, panggil orang tersebut dan lihat apakah ia dapat memberi respon atau menjawab panggilan. 5. Perhatikan juga apakah orang tersebut dapat bernafas dan terdapat denyut nadi di lehernya. 6. Posisikan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada guna mengembalikan aliran darah kembali ke otak. Jika pingsan saat duduk, baringkan orang tersebut di lantai atau permukaan yang datar. 7. Jangan lupa untuk melonggarkan pakaiannya agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. 8. Ketika sadar, berikan dia minuman manis seperti teh manis untuk meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi yang diperlukan tubuhnya. 9. Jika dia muntah, miringkan kepala agar tidak tersedak dan muntah tidak mengenai dirinya. 10. Jika orang tersebut tetap tidak sadarkan diri hingga beberapa menit lamanya tidak bernafas atau tidurnya tidak terdeteksi, berikan nafas buatan dan CPR sambil menunggu ambulan datang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Pertanyaan tadi, pertanyaannya kalau pingsan terus sadar, kan dikasih teh manis, kan biar gula darah naik. Kalau orang yang punya diabetes gimana? Kan orang yang diabetes itu bukan berarti nggak boleh minum yang mengandung gula, itu juga dibatasi. Jadi tehnya ini gulanya dibatasi juga, yang nggak manis banget tuh enggak. Yang penting ada rasa manisnya gitu buat buat menghiasi minum ya. Yang mana cuma minumnya dikit. Buat nambahin stamina Nggak aja. terlalu manis banget. Izin menjawab pertanyaan dari Ica Aulia. Apa pengertian dari P3K? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan yang berupaya pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan untuk menyelamatkan nyawanya. Tindakan P3K juga diartikan sebagai usaha meringankan cedera supaya tidak separah. Selain itu, P3K memiliki tujuan untuk mempertahankan imunitas korban sampai mendapatkan tindakan lanjut. Jelas, Ica? Jelas nggak? Emang dengan tadi. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.